Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Cerita kali ini tentang pengantin wanita yang meninggalkan mempelai pria dan kemudian digantikan oleh adiknya. So, jangan lama-lama, let's check it out. Sebagai ganti Selin, saya akan menikahi adiknya, Mah, ucap lelaki berjas putih sembari mengeratkan rahang. Tangannya terkepal kuat di sisi badan. Yudah, sudahi saja ini. Ayo kita pulang. Wanita berkebaya anggun yang tak lain adalah mamanya menarik tangan sang calon pengantin pria ini. Enggak, Mah. Selin harus bayar kesalahan. Adiknya itu yang menggantikan posisinya. Jangan main-main, Yudah. Ini pernikahan, bukan ajang balas-balasan. Tegur Trenggono Pratama, sang bapak. Sosok yang dikenal sebagai salah satu Crazy Rich Indonesia ini tampak bisa bersikap tenang saat semua wajah keluarga kedua mempelai memerah padam sejak sejam yang lalu. Suasana kalut di ruang tengah rumah keluarga Munawarman disebabkan calon mempelai wanita menghilang. Ayo kita pulang saja. Yuda dengan cepat menolak ajakan mamanya itu. Ia bersikeras akan melanjutkan pernikahan. Penghulu dan semua tamu sudah datang. Ia tak mau keluarganya pulang dengan kekalahan dan malu. Keluarganya terkenal dan terpandang, pantang tampak kalah hanya karena anak lelakinya ini ditinggal saat pernikahan. Sangat memalukan untuk seorang Yuda Manggala Pratama. Tunggu dulu, Mah, Pah. Yuda lekas mendekati 3 orang yang berdiri tak jauh dari mereka. Mata berkilat Yuda lekat, hanya tertuju pada gadis yang menegang melihat kehadirannya. Calon mertua tampak masih terus menghubungi siapa saja di ujung telepon, menanyakan keberadaan Selin. Tante, Om, Yuda mengatur nafas yang sedikit tersengal, entah menahan amarah ataukah gugup. Sebelum melanjutkan kalimat, ia menatap gadis berkulit seputih susu di depannya. Izinkan Olivia menikah dengan saya, tukasnya cepat. Kalimat yang membuat 3 pasang mata di depannya membelalak. Sang gadis langsung menutupi mulutnya. Ternyata Yuda tidak main-main dengan ucapan yang sempat didengarnya tadi. Aku, Yuda menghentikan ucapan Olivia dengan menarik pemilik tangan kurus itu menyudut. Sementara kedua orang tua Olivia terpelongo di tempat lalu saling pandang. Saat situasi rumit begini, keinginan Yuda itu adalah sebuah pilihan tepat. Kalau acara pernikahan tetap berlangsung, tentu akan menyelamatkan wajah mereka dari rasa malu. Menikahlah denganku, jangan biarkan acara ini hancur begitu saja. Tolong, pinta Yuda setelah menarik gadis itu ke sudut ruang. Raut memohon, mata yang begitu terluka dari lelaki berperawakan tinggi ini. Ia menangkup tangan di depan Olivia yang terlihat syok. Gemetar, Olivia menggerakkan tangan bermaksud menolak, tetapi kesulitan berucap. Telapak lebar menyentuh pipinya lembut. Please, demi keluargaku, demi keluarga kita, lembut. Ataukah putus asa gambaran kalimat Yuda, sungguh sukar ditebak. Olivia masih terpaku menatapnya heran. Bagaimana lelaki itu bisa mengambil keputusan cepat, mengganti kakak Selin denganku. Kami sama sekali gak pernah berbagi kata, benaknya bergemuruh. Namun, mendengar kata keluarga yang diulangi Yuda lagi, ia pun kemudian refleks mengangguk. Entah keputusannya benar atau tidak, yang gadis ini inginkan hanya menjaga nama orang tua. Mungkin juga dengan begini kedua orang tercinta bisa sedikit bangga padanya. Ayah, ibu, restuin Olivia meminta restu. Kalimat terputus-putus menandakan dirinya amat gugup. Sejak remaja, Olivia dikenal sebagai sosok pendiam dan kesulitan menyampaikan isi hati dalam bentuk kata. Nyaris seperti bisu, ia lebih suka menggunakan gerakan sebagai bahasa isyarat. Iya, ayah pasti memberimu restu, Olive. Ibu juga, terima kasih kamu mau melakukan ini untuk keluarga kita. Kalimat terima kasih pertama dari sosok ibu membuat hati Olivia menghangat. Sungguh sesuatu yang langka. 2 orang tegas membawanya ke kamar Selin untuk segera didandani. Rias wajah natural, rambut lurusnya ditata menyatu di atas tengkuk. Penampilan baru Olivia ini cukup memukau. Beberapa saudara yang masuk ke kamar mengatakan ia tampak mirip Selin. Tak salah, mengingat sang kakak
selalu tampil bermake up kesehariannya. Tidak, semakin dekat melihat mereka kemudian mengakui kalau Olivia lebih cantik. Cantik alami dan tampak malu-malu, begitu menggemaskan. Gaun pengantin broken white milik Celine yang berprofesi sebagai model sudah terpasang sempurna pada tubuh Olivia. Ukuran pakaian mereka memang sama, meski tinggi Olivia sedikit di bawah Celine. Bibir tipis berlapis lipstik merah cherry segar itu sedikit membuka. Sesekali terlihat meniup setelah menarik nafas panjang. Gemuruh rasa memenuhi ruang hati sampai ia tak mampu berkata-kata selama didandani. "Akad sudah mau mulai," ujar salah seorang yang ikut bersamanya di kamar ini. Olivia mengangguk, berusaha tersenyum kecil untuk meredam gugup. Ikhlas, ia merasa benar-benar merelakan diri. Setelah melihat tadi hilang ketegangan di wajah ayah ibu, juga keluarga lain, ia merasa ikut bahagia. Mungkin jodohku memang datang dengan cara begini, benak Olivia, berusaha berpikir positif. Terdengar dari mix suara Yuda dengan lantang mengucapkan kalimat qabul, menyebut namanya. Kemudian bersahutan dijawab sah oleh undangan dan keluarga. Olivia menarik nafas panjang, sembari melirik sang perias di sisinya. Wanita ramah itu membalas dengan menyentuh pundaknya, turut mendoakan ia berbahagia. Tak lama, Nuria sang ibu menjemput Olivia keluar kamar. Ia digamit menuju sebelah mempelai pria. Sepanjang langkah Olivia hanya tertunduk. Semakin dekat dengan lelaki itu jantungnya terasa berloncatan. Status baru sebagai istri Yuda membuat getar halus mengaliri darahnya. Telapak tangan Olivia mendingin. "Silahkan cium tangan suaminya, nak." Pinta penghulu membuat Olivia sedikit tergeragap. Lalu mengangguk. Ia mendongak. Tepat saat Yuda mengelurkan tangan, mata bulat, memakai kontak lensa hazel, berpayung bulu mata lentik ini bertemu pandang dengan suaminya. Ada getar halus mengiringi Olivia mengecup punggung tangan kokoh itu. Geletar rasa asing makin kuat merayap dalam dada gadis ini saat Yuda balas mengecup keningnya. Demi apapun, ia tak pernah bersentuhan dengan lelaki sebelumnya selain ayah. Ini pertama dan dalam kondisi dirinya belum mempersiapkan diri. Usai akad, resepsi kemudian berlangsung lancar. Semua tampak bahagia. Mereka sejenak terlupa kepergian Celine. Si sulung yang dikenal energik tak pernah betah di rumah. Beberapa kali sebelumnya Celine juga pernah pergi tanpa pamit. Lalu muncul kemudian dengan wajah tetap berbinar. Kedua orang tua sangat sayang dan memahami perilakunya. Semua tampak baik-baik saja saat gadis itu kembali. Nuria dan suami akan jadi pendengar yang baik karena Celine akan lancar cerita apapun yang dilakukan selama kepergiannya. Mereka membebaskan asal ia bahagia. Begitu alasan keluarga Munawarman untuk sulungnya itu. Malamnya, Olivia langsung diboyong oleh keluarga mempelai lelaki. Mereka menuju rumah keluarga Tronggono. Maria, mamanya Yuda, sudah siapkan kamar pengantin berdekorasi istimewa. Hasil diam-diam wanita ini tadi menghubungi dekorasi panggilan saat ia merasa jatuh hati pada keikhlasan Olivia. Yuda memang punya rumah baru untuk ditempati setelah menikah, tetapi mengingat rumah itu adalah hadiah untuk Celine, Maria tak ingin mereka langsung tinggal di sana. Itu bisa menyakiti hati keduanya. Biarkan cinta tumbuh dulu, kuat, lalu mereka bisa mengayuh bersama kemana arah rumah tangga baru ini bermuara. Begitu harap Maria sebagai orang tua. Malam pengantin, di kamar beraroma lembut bunga. Debar jantung Olivia makin tak menentu, merasa asing sendiri di ruang yang luas. Meski dekorasi nuansa pink sangat ia sukai. Setelah mereka naik ke lantai 2 ini, Yuda tidak langsung masuk kamar. Entah kemana pria itu. Olivia tak berani keluar mencarinya. Ia hanya akan menunggu meski dalam gelisah. Duduk berbaring, lalu duduk lagi. Olivia sama sekali belum bisa tenang. Apalagi memejamkan mata, sulit baginya adaptasi dengan tempat baru. Sampai tengah malam, gadis berbibir mungil ini masih duduk di tepi bed. Saat memutuskan akan kembali berbaring, ia melihat pintu terbuka. Sontak tak bisa bergerak, tubuhnya melihat Yuda langsung mendekat. Menahan gugup, Olivia meremas jemari yang makin dingin di pangkuan. Tertunduk, hanya berani melihat langkah kaki lelaki itu. "Kamu istriku." Yuda berhenti, tepat di depan mengangkat dagunya. Memaksa mata mereka bertatapan. Olivia kaget, merasakan deru nafas lelaki itu menguar bau alkohol dan sorot mata sinis.
Kamu itu bicara aja susah. Bagaimana mau jadi istriku? Aku ini butuh istri yang cerdas. Dan kamu bukan apa-apa dibanding Selin. Tatapan merendahkan dan kalimat Yuda itu membuat Olivia terperanjat. Apa maksud perkataannya? Nyeri. Kalimat meremehkan itu membawa perih merayapi permukaan hati Olivia. Tak mungkin bisa berdebat, Olivia segera berdiri, bermaksud akan turun, meminta tolong pada mertua untuk mengembalikannya pulang malam ini juga. Namun gerakannya justru memancing Yuda menahan, lantas mendorongnya sampai terjatuh di atas tempat tidur. Dengan cepat, tubuh lelaki itu menindih, membuat nafas Olivia tercekat. Mulutnya dibungkam paksa, bibir beraroma tajam alkohol. Kaki Olivia terangkat, menendang sembarang bawah tubuh Yuda. Sempat terlepas tapi ia kembali ditarik kasar. Kungkungan lelaki itu jadi begitu kuat. Tidak semudah itu kamu pergi, Selin. Aku bukan Sel. Seperti kesetanan, lelaki yang baru berstatus suami menarik kasar baju tidurnya. 3 kancing langsung terlepas berjatuhan. Berontak saja tenaganya tak akan bisa melawan kekuatan Yuda. Olivia membungkuk dalam gerak cepat, menggigit kuat lengan yang menahan tangannya. Pegangan Yuda terlepas bersamaan dengan teriak kesakitan. Lengannya seketika berdenyut dan berdarah, menjadi makin kalap. Ia menarik Olivia yang langsung berlari ke pintu, kembali menyeret gadis itu ke ranjang. Tak ingin terhina jiwa raga, Olivia melawan sebisa mungkin. Beberapa kali ia menggigit dan menyempak perut berotot itu. Sayang tenaganya terasa akan habis. Berteriak pun hanya keluar suara rendah, tidak mungkin terdengar sampai di bawah sana. Kamu itu istriku, ha? Yuda setengah sadar, menarik dan menghempaskan tubuh kurus yang akan merangkak turun. Keras belakang Olivia menghantam punggung bed. Pekiknya tertahan. Nafas gadis malang ini tersendat. Sulit meraup udara. Dalam hati ia memanggil-manggil siapa saja untuk menolong. Tapi kalimat itu tak sanggup keluar sepatah pun. Apa kau tahu sakitnya ditinggal Selin? Yuda mulai mengecap. Tiap senti kulit yang polos sambil menceracau. Ia tidak tahu kalau Olivia sedang lemah. Merasa udara kian kosong di sekitarnya. Saat akan menunaikan hasrat, Yuda terhenti melihat mulut Olivia menganga penuh tanpa bersuara. Detik kemudian, kepala gadis itu terkulai ke kiri. Hei, kamu kenapa? Takut-takut, Yuda menepuk pipi pasi itu. Namun Olivia telah tak sadarkan diri. Merasa seperti ditampar, Yuda segera tersadar akan apa yang sudah dilakukan. Gemuruh kecamuk di kepalanya saat memperbaiki posisi Olivia tetap saja terkulai tanpa daya. Dia kenapa? Benarnya tadi hanya menenggak sebotol brand. Ia tak begitu mabuk, hanya luka dalam perasaan yang membuatnya melantur. Makin tegang saat disentuhnya bawah hidung Olivia. Tak terasa hembusan udara, menekan nadi pun terasa melemah. Gerak cepat, lelaki itu lakukan kompresi menekan dada, lalu beri 2 kali nafas buatan sebagai pertolongan pertama. Nafas Olivia kembali terembus, blingsatan Yuda mengenakan pakaian sembarangan. Tubuh Olivia yang hampir polos segera dipakaikan kimono handuk dari gantungan. Siapkan mobil sekarang, teriaknya pada sopir yang terjaga di ujung telepon. Menggendong Olivia, ia setengah berlari menuruni tangga. Cepat, antar ke klinik, suaranya memecah hening, membangunkan penghuni lain. Yuda, ada apa? Maria dan Tronggono bertanya bersamaan. Tampak linglung tergopoh dari kamar, belum sempat mendapat penjelasan karena putranya itu meminta sopir segera mengendarai mobil. 5 menit kemudian, sampai di sebuah klinik 24 jam. Perawat jaga segera menyambut tubuh Olivia dengan berangkar dorong. Lekas membawanya ke ruangan. Tunggu di luar, Pak, kata suster melihatnya ingin masuk. Menyugar rambut kasar bahkan menariknya kuat beberapa kali. Yuda berusaha meredam sesal atas emosi bodohnya tadi. Ia membuat Olivia takut hingga berusaha melawannya. Andai kecewanya pada Selin terkontrol, tentu tidak terjadi situasi begini. Shit, apa yang sudah kulakukan? Memaki dirinya sendiri. Buah kecewa akibat luka berdarah oleh belati lain. Ia malah mematahkan parang. Tidak pada tempatnya, salah sasaran. Yuda meringis, merasai perih saat tak sengaja memegang bekas gigitan Olivia. Hatinya terus memaki, merasa baru saja menjadi manusia bodoh di dunia. Kenapa bisa terlupa kalau Olivia pernah dijuluki Selin sebagai gadis kaca?
Dia itu gadis kaca, lemah banget. Dulu kecilnya sering kejang. Pokoknya sensi lah. Udah biarin, anggap saja. Kita nggak lihat ada orang, ntar malah ngerepotin. Begitu Selin dulu mengingatkan saat ia mau menyapa gadis berkacamata yang penyendiri. Setiap terlihat tak pernah ada teman di sisinya. Kalau tidak buku, alat tulis, bahkan alat musik berserakan di sekitar Olivia. Sempat terbersit di pikiran lelaki ini kalau adik Selin itu aneh. Sampai suatu sore saat akan jemput kekasih tak sengaja ia mendengar permainan biola bernada menggores hati. Musik yang Olivia mainkan begitu sedih, seolah ratapan hati keluar dalam bentuk lain. Sejak itu, ia mulai tak menganggap Olivia aneh lagi, justru salut. Permainan biola menurutnya sulit. Dulu ia pernah belajar memainkan benda itu, tapi gagal total. Senyum pun mulai. Pria itu lempar kala bertemu gadis itu. Hanya senyum berbalas senyum, tanpa pernah memulai menyapa. Tak disangka, waktu malah menariknya sekarang menjadi suami wanita lemah itu. Olive, kenapa Yuda? Maria dan Tronggono menyusul dengan wajah gusar, menatap kedua orang tuanya. Yuda makin frustasi. Tak bisa menjawab, ia mengusap wajah dengan kasar. Kedua orang tua itu tak mau menunggu. Mereka langsung masuk menemui dokter dan perawat di dalam. Sesaat setelah melihat keadaan sang menantu, raut keduanya sangat tampak kecewa. Memalukan. Sebegitunya kamu tidak bisa kendalikan diri, Yuda. Papa kecewa, sangat kecewa. Kami kira kamu pintar, hebat, bisa diandalkan. Tapi kamu bisa setega ini. Olivia itu perempuan, istrimu. Harusnya kamu hormati, hargai seperti pada mamamu ini. Apa yang ada di otakmu, Trenggono memarahinya seperti anak remaja yang tidak tahu apa-apa. Kesalahan ini memalukan dan tidak masuk akal dilakukan orang seperti Yuda. Bukankah ia lelaki matang yang padanya bisa dipercayakan memegang satu perusahaan? Pah, apa Olive baik-baik saja? Sejak tadi Yuda masih di tempat duduk, tanpa punya keberanian melihat keadaan istrinya. Trenggono menggeleng kuat. Kamu hampir mencabut nyawanya, ini mengerikan. Apa yang akan kita katakan pada keluarga Munawarman? Mau taruh di mana muka ini? Desis Trenggono, tepat di depan muka putranya. Sesaat tercium bau alkohol, membuatnya terdiam. Kamu mabuk? Oh, pantas saja. Lelaki tinggi besar itu berdiri berkacak pinggang. Kamu sudah mencoreng nama papa sana. Pulang sekarang. Berpikirlah 1000 kali apa yang salah dalam dirimu itu. Memijit kening. Baru kali ini ia merasa benar-benar emosi atas perbuatan anak. Putra ketiga yang biasanya bisa diandalkan kini seperti kehilangan arah. Setelah menyuruh Yuda pulang, lelaki berkantung mata tebal itu pun beranjak masuk. Menemui istri yang tengah bersama Olivia dalam ruang rawat. Tanda cinta bertebaran di leher, dada, dan Olivia. Bahkan di beberapa bagian nampak luka gigitan berdarah. Itu serangan pembalasan Yuda atas perlawanannya tadi. Pergelangan tangan yang ringkih juga membiru, membuat ngilu kedua orang tua itu melihatnya. Tak terbayangkan luka hati dan fisik yang dirasakan gadis ini. Air mata terus luruh dari pelupuknya sejak saat sadar tadi. Di malam pertama ia tahu kalau dirinya dinikahi hanya karena dendam. Tidak diinginkan, sama seperti yang sudah-sudah. Semua orang memandangnya rendah. Andai tahu ini hanya kelicikan Yuda membalas kakaknya, ia akan menolak dari awal. Olive, maafkan Yuda ya, maafkan keluarga mama. Mohon Maria, seraya mengusap pucuk kepalanya. Maaf untuk apa? Andai kata itu bisa membuat hidupku merasa diterima. Olivia menatap kosong dinding putih. Sempat terbersit untuk kembali saja pada orang tua. Tetapi cepat ditepisnya. Ia sangat tahu, belum ada yang benar-benar tulus selama ini. Jika pulang, keluhan dan tuntutan pasti akan menghadang. Membandingkan kebodohannya dengan sosok si maha sempurna. Kalimat tajam bagai pedang. Siaga menghunus kala ia membuat kesalahan. Apalagi kesalahan sebesar ini. Ini hari kedua Olivia dirawat. Kemarin, keluarga Trenggono langsung memindahkan perawatannya ke klinik langganan keluarga. Maria minta cek lengkap kesehatan menantu ketiganya itu. Ingin memastikan keadaan Olivia. Tak seperti yang ia dan suami takutkan. Sering ketakutan saat terbangun, lalu menangis tanpa suara. Bahkan sampai sekarang pun tidak merespon saat diajak bicara. Sebagai bukti tanggung jawab, mereka berusaha maksimal untuk kesembuhan Olivia.
baru akan menghubungi keluarga Munawarman. Menurut dokter, secara fisik Olivia akan cepat membaik. Nyeri sudah berkurang, lukanya pun sudah kering. Dari pemeriksaan juga ia tidak mengidap penyakit serius apapun. Namun di antara kelegaan mendengar itu, ada hal lain yang disampaikan dokter pada Maria. Olivia sepertinya punya tekanan perasaan yang tersimpan, Bu Maria. Dia sering kaget, mimpi buruk, tiba-tiba takut, tampak cemas berlebih. Sudah menunjukkan ciri mengarah ke sana. Lihat saja ujung kuku-kukunya sampai hancur. Kemungkinan itu sering digigit sejak sebelumnya. Kalau dibiarkan akan makin numpuk dan bisa saja berubah jadi bom waktu. Sekarang memang hampir meledak, tapi ini sepertinya masih belum lepas sepenuhnya. Olivia sangat menahan diri, padahal batinnya sudah rapuh. Usaha pertama kita sebisa mungkin membuatnya merasa nyaman dulu. Maria bergeming. Ia mendengarkan seksama kalimat dokter Parubaya itu. Pasti tekanan Olivia bertambah karena perbuatan Yuda, sesalnya. Apa ini bisa jadi gangguan jiwa, Dok? Jika dibiarkan bisa terjadi. Saya memperhatikan dia sengaja bungkam. Jangankan bicara, bergerak pun enggan, tatapannya sering terjadi kosong. Saya harap juga setelah ini Bu Maria bisa menemui profesional. Nanti akan saya bantu menghubungkan pada orang yang tepat. Maria menarik nafas berat. Masih bisa sembuh kan, Dok? Insya Allah, dukungan penuh keluarga akan sangat membantu, Bu. Usai banyak bertanya, Maria kembali ke ruang rawat. Wanita yang masih cantik meski usia sudah lewat parubaya ini tercenung menatap punggung Olivia. Menantunya itu masih berbaring dalam posisi sama. Punggung kaku, menghadap dinding, membelakanginya. Sudah sejak 2 jam lalu begitu. Menaruh tas tangan di nakas, Maria bergerak perlahan mendekat, lalu naik ke dipan rawat. Tanpa kata ia memeluk Olivia dari belakang. Menghirup wangi yang masih tersisa pada rambut lurus itu. Pelukan, kalimat sayang mungkin dulu terlewati di masa kecilnya. Kalimat dokter menuntun Maria melakukan ini. Jangankan Olive, dirinya pun merasa tenang saat mentransferkan rasa sayang dengan ikhlas. Setelah beberapa menit diam, ia berbisik di dekat telinga Olivia. Nanti kalau sudah sembuh, panggil saya Mama, jangan Tante lagi ya. Mama sayang Olive, Mama butuh anak perempuan seperti Olive. Kalimat Maria memerahkan mata yang menatap kosong dinding putih, perih, berair lalu kembali bulir air mata mengalir. Kelopak matanya pun beberapa kali mengerjap. Usianya genap 22 tahun hari ini, tidak ada ucapan selamat, pelukan atau sekedar doa dari orang terdekat. Hari istimewa yang selalu sunyi. Jangankan mengucap selamat, menelpon, bertanya kabar saja, sampai sekarang tidak ada. Pagi sayang, alhamdulillah hari ini boleh pulang. Makan yang banyak ya, biar kita cepat bisa jalan-jalan bareng. Maria masuk membawa wadah makanan. Isinya bubur ayam buatan rumah. Di antara sopir tadi, wanita yang tak pernah meninggalkannya itu memberikan kecupan di kening, lalu mulai menyuapinya. Tapi Mama maunya kita liburan dulu sih setelah ini. Kebetulan Mama lagi gak ada kegiatan. Kalau kita ke villa mau kan? Olivia mengangguk pelan, tak lepas matanya menatap wajah Maria, raut yang selalu berbinar. Cerita tentang villa pun mengalir. Olivia membuka mulut, menerima suapan sambil mendengarkan. Mertuanya ini beberapa hari lalu kerap berucap maaf, memohon ia memaafkan kesalahan Yuda. Itu cukup bisa membuatnya melupakan nyeri luka hati. Perhatian Maria begini bisa menjatuhkan air matanya tanpa terasa, sebab terharu merasakan dicinta. Ia sudah tak peduli yang lain, walaupun Yuda tidak pernah menampakkan batang hidung di sini. Perhatian Maria saja sudah lebih dari cukup. Usai sarapan, Maria katakan akan mengabarkan keadaan Olivia nanti pada orang tuanya. Bagaimanapun, tidak baik menutupi sampai berhari-hari begini. Jangan mah, Olivia melambaikan tangan sambil menggeleng. Mama merasa bersalah, berapa hari gak kontak keluargamu, Olive? Terus menggeleng dengan mata berkaca. Olivia menarik Maria mendekat. Gadis ini menempelkan telapak tangan ke dadanya, lalu menyentuhkan pada dada Maria. Tatapan mata beningnya seolah berkata, Olive baik-baik saja dan Olive sayang Mama. Maria tampak terharu dengan cepat membawanya ke dekapan. Terima kasih sayang, Mama menyayangimu juga. Sangat sayang, kamu jangan takut apapun ya. Kamu pasti cepat sehat.
Maria mengusap-usap lembut punggungnya. Resah wanita ini sedikit lenyap. Olivia mulai mau bicara. Sosok menantu yang dengan cepat mencuri hatinya sejak awal. Entah kenapa, perasaannya cepat terikat pada pemilik wajah polos ini. Seperti baru memiliki anak perempuan. Pasangan Maria dan Trenggono memiliki 4 putra. Saat itu mereka terus berusaha untuk mendapatkan anak perempuan. Sampai kemudian ia hamil di usia 43 tahun. Tetapi Maria terpaksa kehilangan janin di usia kandungan 4 bulan. Tindakan Kuret cukup membuatnya trauma hingga memutuskan tidak hamil lagi. Kita ajak Olive ke Bogor, tinggal di sana sampai dia pulih. Maria bicara dengan nada tegas pada Yuda. Begitu sampai di parkiran klinik, pria 28 tahun itu terpaksa datang menjemput istri dan ibunya yang akan keluar dari klinik siang ini. Maria sengaja memintanya dengan membawa serta pakaian dalam koper, sesuai instruksinya di telepon tadi. "Mah, Yuda kerja. Pekerjaan sudah papamu atur. Alex menggantikanmu sementara. Fokus saja pada kesembuhan Olive." Wajah Yuda memucat. Tahu Maria paling tidak suka dibangkang. Bukannya sudah sembuh? Hus, kamu itu tahu apa? Datang aja ke sini nggak mau. Ingat, Olive itu istri pilihanmu. Berani membuat keputusan, berani kamu pertanggungjawabkan. Mama nggak suka ya punya anak bersikap semaunya. Gertak Maria mendesis agar tak ada yang mendengar ia memarahi putranya ini. Kalimat bantahan masih banyak di tenggorokan, tapi kembali Yuda telan. Bukan saat tepat untuk menambah kekecewaan orang tua saat ini. Mereka sudah terlanjur marah, menyalahkannya, menyerang Olive tanpa perasaan. Sedikit melawan lagi, bisa-bisa namanya dicoret dari keluarga Trenggono. Kita harus buat Olive mau bicara, ceria lagi. Pokoknya, kamu harus bikin dia senang, tegas Maria sebelum kembali masuk ke klinik. Tak punya pilihan, Yuda wajib menuruti kalimat mamanya. Ia bisa disebut lelaki sukses karena ada di ketiak nama besar papanya. Anak perusahaan Delta yang dipimpinnya masih belum resmi jadi warisan. Jika salah langkah, bisa saja semua jatuh pada 3 kakak lelakinya yang selama ini terbukti bisa diandalkan. Papa mamanya sangat tegas untuk masalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu dari hal kecil dulu. Kalau lolos pasti bisa dipercaya melakukan hal besar. Ingat itu. Peringatan Trenggono dulu saat ia pernah ketahuan menghamburkan uang untuk kesenangan sesaat. Setelah hampir seminggu tak bertemu, Yuda mendadak kaku saat berhadapan dengan Olivia. Maafkan aku, ucapnya untuk pertama kali sebelum masuk mobil. Atas perintah Maria, begitu bertemu ia wajib meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan sama. Olivia berpura tak mendengar. Ia menatap arah lain tanpa sedikit pun menganggap Yuda ada di situ. Gemuruh dalam perasaannya saat ini sulit diterka artinya. Bicara aja susah, bagaimana mau jadi istriku? Aku ini butuh istri yang cerdas dan kamu bukan apa-apa dibanding Selin. Kalimat buruk itu kembali terngiang di telinganya. Di depan Maria, Yuda terlihat menunjukkan sesal dan rasa bersalah. Ia hendak menggamit Olivia saat akan masuk ke mobil, tapi gadis itu menepis halus tangannya. Dalam perjalanan pun Olivia terus berdiam diri menatap sisi jalan. Ia pasrah saja kemana Maria membawanya. Benaknya meyakini selama ada wanita berhati malaikat itu, dirinya akan baik-baik saja. Mungkin untuk sementara ini, ia harap begitu. Villa Mama suasananya nyaman, Olive. Mama yakin kamu suka. Iya, mengangguk kecil. Olivia menyajikan sedikit senyum, menghargai perhatian ibu mertua yang bicara sambil mengusap jemarinya. Yuda di belakang kemudi tersenyum miring. Hatinya berdecak kesal. Demi apa sebelumnya ia tidak tahu kalau Olivia susah bicara. Namun terlanjur emosi berniat menggantikan Selin. Ia tak bisa mundur lagi. Membuang kecewa, ia memutar musik dengan suara rendah. Sesekali bercakap santai dengan Maria seputar pekerjaan. Sedikit lega, mamanya itu sudah bicara biasa, tanpa tekanan lagi. Pertanda pintu maaf mulai terbuka. Sementara itu, Olivia menyandarkan penuh punggung lalu memejamkan mata. Fokus pada musik pop slow yang mengalun lembut, seolah membawa jiwanya terbang ke tempat damai. Bicara yang jelas dong, dasar gagap. Kapan kamu bisa jadi anak yang membanggakan? Bisanya bikin malu aja, jangan keluar sekalian. Lihat tuh Selin, gimana kakakmu bisa berprestasi. Contohin dong.
Saat akan hanyut tertidur, tiba-tiba ia tersentak maju. Tubuhnya menegang, berpegangan erat pada punggung kursi Yuda. Tekanan lama itu mendadak muncul lagi. Olive? Maria lekas meraih bahunya, menenggelamkan kepalanya dalam dekapan. Tenang, tenang ya nak, tenang, semua akan baik-baik saja. Olive tersengal, hampir saja terisak. Ia menahan dirinya semampunya dengan mengeratkan pegangan pada baju Maria. Aku gak boleh nangis, aku gak boleh nangis lagi. Sayang, kenalkan ini Andira, dia akan jadi temanmu di sini. Siapa tahu kalau mama pas tiba-tiba ikut kegiatan papa, jangan sampai menantu kesayangan mama ini kesepian. Maria bicara begitu sambil merangkul pundaknya sesampai mereka di halaman villa. Wanita tinggi berkacamata dengan ramah mengulurkan tangan pada Olivia. Senang kenalan denganmu, Olive, panggil aku Dira aja, sambutnya ramah. Pelukan hangat sejenak tak lupa ia berikan. Wajahnya sangat bersahabat, bertambah sempurna dengan suara lembut dari bibirnya. Olivia langsung merasa nyaman. Senyum kecil refleks terkulas. Setelah berkenalan, mereka bersama-sama masuk ke villa nuansa warna kayu tersebut. Lihat, banyak yang tinggal di sini. Ini Mang Jajang, Bi Irah, terus ada Neng Elis juga. Yuda memutar mata jengah. Sikap Maria mengenalkan 3 asisten yang menyambut kedatangan Olivia. Menurutnya amat berlebihan, lebay. Ia memutuskan masuk lebih dulu, menuju kamar. Siap-siap membagi ruang pribadinya itu pada wanita yang belum ikhlas ia anggap istri. Bersebalik dengannya, Olivia langsung suka dengan tempat ini. Desain villa unik, atapnya menjulang dan terasa lega. Warna kayu menenangkan, letaknya juga tinggi sehingga pemandangan di sekitar seperti hamparan karpet hijau hingga ke bawah sana. Di sisi yang lain, tampak ada puluhan rumah penduduk. Kata Andira, pemandangan lampu rumah-rumah itu saat malam sangat bagus, sengaja dibuat warna-warni di atapnya. Olivia langsung menyukai Andira. Ia mengira wanita super ramah ini saudara Yuda. Tanpa sedikit pun tahu, sejak mengetahui keadaan psikisnya hari itu, Maria langsung mencari psikoterapi yang cocok untuk Olivia. Profesional, tapi tidak terlihat serius dan membuat Olivia malah merasa dirinya sakit. Maria ingin Olivia nyaman, membuka diri dengan natural. Terpilihlah Andira, anak salah satu teman dokter di klinik, usianya 36 tahun. Tapi style dan wajahnya awet muda, sangat humble dengan siapapun. Dan yang terpenting, ia rela tinggal sementara di sini. Keinginan Maria untuk fokus membantunya mendampingi Olivia. Harga tak masalah, asal hasil maksimal. Sang menantu segera sehat fisik dan mental itu yang ia harapkan. Siapa tadi itu mah? Perasaan gak pernah lihat? Yuda bertanya saat Andira mengajak Olivia berkeliling ke sekitar. Dia yang akan bantu kita semangatin Olive. Mengangkat kedua alis, lelaki ini belum paham apa sebenarnya yang terjadi pada istrinya. Olivia? Ya, Olive trauma. Selama Maria cepat setelah meminta asisten membereskan barang bawaan berupa bahan makanan di dapur. Ia menarik Yuda bicara serius di kamarnya. What? Maksudnya? Gue harus jaga perasaannya? Sialan. Kulit dahi Yuda mengkerut sempurna usai mamanya menjelaskan keadaan Olivia. Pokoknya jangan bikin menantu mama takut gara-gara kelakuan kamu. Dasar lemah, ribet banget hidup. Keluh Yuda hanya di hati. Andira cuma sementara sampai Olivia menemukan masalahnya. Terus dibantu, perlahan selesaikan. Kalau kita keluarga, ya harus konsisten menyemangati. Mama sih yakin Olive itu kuat. Cuma dia belum mau berbagi. Jadi masalahnya bukan cuma dia sulit bicara. Itu cuma karena Olivia gugupan orangnya Yuda. Nggak pedean, pencemas. Dari riwayat dulunya, dia SD lancar ngomong. Nah, makanya itu mama bawa ke sini. Kenapa? Biar kamu serius kembalikan lagi istrimu seperti semula. Telunjuk Maria menekan tahi lalat kecil di tengah pipi Yuda. Bahkan mama mau kamu jadikan dia lebih baik dari sebelumnya. Buktikan, kamu itu anak papa yang bisa diandalkan. Mimpin perusahaan bisa, masa mimpin istri satu nggak becus? Mama ngeledek. Yuda pasti mampu, bisa, tapi dianya itu beneran bisa sembuh. Insya Allah bisa Yuda, kalau enggak, Maria mendelik, mengatup mulut dengan sedikit dikerucutkan.
Itu artinya kamu gagal. Hukumannya kalian akan tetap di rumah mama, di bawah pengawasan mama. Kok gitu? Yuda menegakkan badan merasa tak setuju. Jika ada mamanya, ia kurang bebas bergerak. Apalagi kalau ada acara malam mamanya akan cerewet, ia tak boleh pulang lewat dari jam 11 malam. Benar-benar dianggap seperti bocah. Selin saja dulu memberi syarat setelah nikah harus langsung tinggal di rumah sendiri. Maria dikenal cerewet dengan dunia malam mereka, kerap membuat telinga panas. Buktikan sama Olive kalau kamu itu suami baik, bukan pria pengecut yang ringan tangan menyakiti perempuan. Cara kamu memperlakukannya di awal itu mengerikan. Sadar nggak? Jujur ya, Mama masih kecewa. Kecewa parah sampai hati. Maria menekan dadanya. Mama sudah maafin kamu. Coba kamu bayangkan kalau itu terjadi sama Mama, adikmu. Maksudnya, kalau kamu punya adik perempuan. Tersenyum tipis, Yuda mengusap dahi. Itu kan karena Yuda mabuk, Mah. Bukannya kamu tahu sendiri kalau mabuk jadi nggak karuan? Papa sudah keras menegur itu dulu. Mama sampai bingung kenapa kamu ulangi. Pokoknya ingat, nggak ada minum-minum lagi. Lurusin jalan, lurus aja. Fokus jadi suami yang baik, pikirin anak turunan kamu nanti. Lagi, Yuda tersenyum. Merasa ucapan mamanya lucu dan berlebihan. Baik-baik, Mama tenang aja. Ia menyatukan ujung jempol dan telunjuk membentuk O. Ia yakin akan mudah menaklukkan Olivia. Begitu istrinya tampak bahagia, berbunga-bunga, sang mama pasti akan bangga. Cewek minim pengalaman gitu mah gampang. Bukan bermaksud sombong, seusia sekarang tak terhitung berapa gadis yang jatuh di pelukannya. Mana yang ia suka, cukup dengan perhatian kecil, uang atau hadiah, pasti dapat. Mama ini cuma bisa bilangin loh Yud, kedepannya hidup kamu itu di tanganmu sendiri. Biar mulut mama berbusa nasehatin. Kalau cuma dianggap angin lalu, ya percuma. Maria tersinggung melihat senyum geli di wajah putranya. Si bungsu yang kadang ajaib dengan kenakalannya sejak kecil. Promise Mama, kalau Olive sudah baik, kami boleh tinggal di Cinere kan? Itu kita lihat aja nanti. Maria lekas menyudahi. Begitu terdengar suara Andira mengajak Olivia melihat kamarnya. Sebelum tidur, Olivia berdiri di dekat jendela kaca kamar, menarik nafas dalam-dalam, mengisi kalimat positif tentang dirinya dalam benak, lalu embuskan nafas perlahan. Andira tak secara langsung mengajari demikian, bermula dari cerita kalau dulu Andira ternyata pernah sangat pemalu. Bagaimana bisa seceriwis sekarang? Ia pun membagi tips. Olivia segera mencatat di benaknya, sebab menjadi wanita anggun dan penuh percaya diri adalah sikap yang diimpikan ada pada dirinya. Dulu, sejak orang tuanya putuskan ia homeschooling, hidupnya kian terasing. Hubungan hangat saling bersenda gurau sangat langka. Olivia terbiasa bicara dalam hati, untuk diri sendiri. Kehadiran Andira seperti membawa energi baru, serasa mendapat teman terbaik, meski ia belum tahu kalau Andira adalah psikoterapisnya yang sudah memiliki 2 anak. Ketukan pintu menyentak Olivia, bahunya menegang, tak berani berbalik. Pemandangan warna-warni lampu rumah penduduk di bawah tak lagi menarik. Pikirannya sibuk mencari cara bagaimana agar terlihat biasa di depan Yuda. Mereka sekamar lagi. Maria sudah memastikan ia akan baik-baik saja karena saat itu Yuda tidak sadar. Assalamualaikum. Salam dengan suara lembut itu membuat Olive menelan air liur yang terasa tercekat. Ia menjawab dengan terbata, hanya terdengar untuk dirinya sendiri. Gugup bercampur takut muncul lagi, matanya bergerak tak tenang. Aroma Woody terasa segar di penciuman, makin dekat karena berasal dari seseorang yang kini berdiri tepat di sampingnya. Terimalah, ini tanda maafku ke kamu. Yuda mengulurkan setangkai mawar putih ke depan wajah Olivia. Aku mengaku salah, mabuk adalah hal terbodoh yang aku lakukan. Sebenarnya seumur hidup cuma beberapa kali dan aku sungguh menyesal atas malam itu. Maaf ya, kalimat itu Yuda katakan lancar sambil menatapnya lekat. Kata yang diperlembut, bahasa dibuat lebih santun dan bersungguh-sungguh demi mencuri hati wanita yang disayangi mamanya itu. Awalnya terdengar aneh di telinga Yuda sendiri, seolah ia menjelma jadi lelaki bucin, sukses merindingkan kuduknya. Olivia menerima bunga itu, menjatuhkan pandang pada kelopak yang basah. Kamu maafin aku kan Olivia? Aku janji gak akan minum lagi. 2 jarinya terangkat, membentuk huruf V.
Olivia menatap tangannya dengan tatapan sulit diartikan, antara gemas dan kesal. Orang yang diajak bicara masih diam. Yuda cepat mengambil tangan Olivia, menempelkan ke pipinya. "Pukul aku, hukum aku, Olive." Mata Olivia mengerjap. "Pukul, pukul, ayo pukul aku, biar rasa bersalah ini hilang." Telapak tangan ringkih itu dipegang, diarahkan kuat memukul pipinya. 2 kali cukup membuat panas telapak Olivia yang menganga akan bicara itu. "Kamu masih marah kan sama aku? Ayo, pukul lagi." Yuda penuh emosi memintanya bereaksi, sampai Olivia kemudian menarik tangannya. Sudah, Olivia menggeleng dengan mata berkaca. "Aku berhak dihukum lebih dari ini, Olive. Kapan perlu kamu gigit aku lagi?" Belum usai, Yuda menyibak lengan kaos, menampakkan bekas gigitan Olivia di sana. Sekejap gadis ini menjadi gugup dan gemetar. Bekas giginya membuat luka cukup dalam. "Aku lelaki bodoh, Olive. Aku sudah menyakitimu." Kalimat penuh sesal berulang. Yuda katakan sambil tertunduk. Lama-lama bahunya turun. Akan menjatuhkan diri mencium kaki wanita yang tampak makin bingung menghadapinya. "Kalau kamu gak maafin, aku akan jadi lelaki paling berdosa." Olivia terus menggeleng, air matanya sudah luruh. Ia menahan tangan Yuda untuk tetap berdiri. Yuda terus melorotkan badan hingga kepalanya hampir menyentuh lutut Olivia. Jangan, sudah, Olive, maafin, Yuda." Lelaki itu segera mengangkat kepala. Wajahnya menampakkan raut tak percaya. "Benarkah aku dimaafkan?" Ia satukan kedua tangan Olivia dalam telapak lebarnya. "Iya," Olivia mengangguk cepat, memaksakan senyum terukir dari wajahnya yang pasi. "Alhamdulillah, terima kasih sayang, terima kasih istriku." Yuda menangkup kedua pipi Olivia yang tampak kesulitan bernafas karena sangat tegang diperlakukan begitu. Kemudian dengan cepat ia menarik Olivia merapat pada dada bidangnya. Tersungging senyum saat ia merasa raga gadis itu menegang. "Jatuh cintalah padaku semuanya akan mudah, Olivia." Di balik punggung wanita itu, ia memejamkan mata, sementara benaknya riuh membayangkan wajah lain. Mengira menaklukkan hati Olivia bukan hal sulit, membuat Yuda sempat melambung tinggi. Malam pertama yang tertunda dibayangkan segera terjadi dengan lancar jaya. Baginya, tanpa cinta pun hubungan itu bisa ia lakukan. Gampang saja, tinggal membayangkan sosok lain dalam benak. Pasti hayuk. Bukankah kalau berhasil dapat cucu, mamanya tak akan berpikir 2 kali mendukung apapun maunya. Namun, angan itu sekejap terhempas, gagal total. Sebab tak seberapa lama ia memeluk. Saat pikiran mulai bergerak liar, Olivia melepaskan diri. "Hei, kemana?" Ia menahan lengan yang terasa kurus dalam genggaman, menampakkan wajah setengah memelas. Matanya menuntut hak. Olive, mau tidur." Kemudian hanya bisa melongo, menatap pemilik tubuh ramping itu menjauh, mengambil bantal dan selimut, lalu menuju sofa. "Kok dia?" Penolakan yang cukup menyinggung ego. Hampir saja emosinya naik. Kalau tidak ingat kejadian fatal itu, bisa saja ia membuat Olivia pingsan lagi. Gengsi memohon, pria ini pun berpura tak peduli. Mungkin Olivia belum siap, ataukah masih ketakutan. Akhirnya, ia terpaksa tidur dengan kepala berdenyut berat. Frustasi atas hasrat yang terlanjur tumbuh, tapi tidak tersalurkan. Subuh, di kota hujan, hawanya menusuk tulang. Olivia melapisi baju tidur dengan sweater tebal sebelum keluar kamar. Yuda masih di surau. Iya mah, Maria merangkul erat pundak menantunya sejenak. Ada senyum cerah. Teringat tadi Yuda yang dibangunkan lewat telepon untuk ke surau. Lalu putranya itu keluar kamar dengan terburu-buru, tanpa habis mandi keramas. Punggung baju sedikit basah dari tetesan air di ujung rambutnya. Pasti mereka sudah mulai produksi calon cucuku, pikirnya bahagia. Kalau benar terjadi, itu berita baik. Artinya, tidak ada trauma atas kekerasan Yuda waktu itu. Olivia hanya tinggal berdamai dengan tekanan lama saja untuk sembuh. "Ayo, kita ke dapur." Wanita berambut gelombang ini menggamit Olivia. "Morning, Olive. Segar ya pagi ini, dinginnya brrrr. Kena air wudhu kayak es, langsung melek."
Kantuk hilang, seru Andira merentang tangan, menyambutnya dengan pelukan sebentar sambil tersenyum lebar. Wanita itu tadi terlihat sibuk bersama 2 asisten di dapur. Aroma jahe bakar mulai menguar di udara. Andira sudah bicara dengan Maria kalau ia akan menginap 2 malam saja di sini. Setelah lebih mengenal sosok Olivia, baru menentukan terapi apa yang tepat. Selanjutnya, ia akan pulang pergi dari rumahnya di Cianjur. Jika lewat tol 1 jam lebih sedikit sudah sampai. Kalau mandi keramas, lebih dingin lagi, ia akan lift. Maria menimpal ucapan Andira, bermaksud menggoda Olivia yang langsung kikuk. Wanita muda itu refleks, mengusap rambut yang kering, hanya sedikit basah bagian depan, bekas wudhu tadi. Pipinya bersemu, gerik yang membuat orang di sekitar tersenyum-senyum melihatnya. Lucu. Mereka mengira ia sama seperti Yuda, mandi keramas pagi ini. Lalu sigap sudah mengeringkannya karena malu. Kepala Olivia spontan menggeleng, tanda mengelak sembari mendekati Andira. Bikin apa? Susu jahe sama teh jahe. Olive bantu ya. Andira menyiapkan bahan di meja. Maria memperlakukannya seperti keluarga, karena itu ia merasa nyaman dan tempat ini sudah seperti rumah sendiri untuknya. Olivia pilih bantu menyeduh teh, Andira membuatkan susu di wadah lain. Sementara Biirah baru selesai membakar jahe. Pagi-pagi kita biasa makan makanan kecil sebelum sarapan. Apalagi Yuda tuh sebelum olahraga pagi pasti ngisi perut dulu. Maria bicara sembari memandu Elis memanggang martabak mini. Biira bergerak menyiapkan aneka bahan topping martabak di sisi kompor. Membuat penganan kecil begini termasuk menyenangkan suami ya Tan, biar lebih jinak, celutuk Andira melucu. Ucapannya segera diiyakan Maria. Betul, apalagi kalau dapat suami jenis Yuda. Maria kemudian bicara pada Olive yang kebetulan menoleh padanya. Dia itu sedikit liar. Olive harus bisa ngikat hatinya, salah satunya dengan makanan. Olivia dan Andira saling pandang lalu sama-sama tersenyum penuh arti. Wanita polos ini kemudian mengangguk kecil, mengaminkan ucapan ibu mertua dalam hati. Tante bener loh Liv, suami Dira dulu gitu, dari awal nikah maunya makan makanan luaran yang banyak micinnya itu. Tapi saya masak, nggak dimakan. Pokoknya sempat kesal ke ubun-ubun. Tapi terus aja saya cekokin masakan rumahan. Pas habis sakit baru sadar kalau makanan bikinan saya yang bikin dia cepat sembuh. Amandelnya kan dilarang banyak makan yang sedap-sedap itu. Jadi sekarang udah enggak? Maria penasaran. Alhamdulillah sekarang bikinan Dira dikangenin terus Tan. Tadi malam chat, Beb kangen dimasakin padahal baru sehari ditinggal. Andira tergelak sambil menuangkan susu jahe ke gelas. Olivia diam-diam menyimak, hatinya mengatakan ia harus banyak belajar jadi istri, sebaik mertua dan Andira juga. Sambil tangan bekerja, mereka saling bercakap ringan. Sambil Maria sedikit cerita seru tentang Yuda yang memang agak tengil sejak kecil. Hawa boleh dingin, tapi suasana di dapur ini terasa hangat dan akrab. Dengan asisten pun hubungan seperti setara. Kekakuan Olivia sedikit lebur. Sikap orang-orang baik di sekitar berhasil menggerakkannya. Terbawa ceria. Yuda mengucap salam saat masuk rumah, mendengar jawaban dari ruang belakang. Lelaki berkoko coklat itu langsung ke dapur. Tadi ada kajian cukup panjang dari Ustadz, mungkin itu yang membuat wajahnya nampak sumringah sekarang. Wah, kumpul semua. Kayaknya lagi seru nih, ucapnya basa-basi sambil melirik sekilas Olivia. Iya dong, ayo gabung, Yud. Andira menunjuk kursi sebelah Olivia. Menoleh lengan menantu, Maria memberi kode mata segera paham. Olivia beranjak dari duduk, mendekati Yuda. Dengan kaku, ia meraih telapak lelaki itu, menempelkan ke dahinya. Morning sayang, ide nakal Yuda refleks muncul. Salim Olivia dibalasnya dengan kecupan kilat di pelipis. Kaget, kulit muka Olivia sontak sepanas terkena cabai. Tubuhnya juga terlihat sedikit tak seimbang. Tersenyum puas Yuda lantas merangkul bahu sang istri. Ayo kita duduk, dengan manis ia menggiring Olivia ke kursi makan. Alis Maria menaik penuh melihat Yuda cepat menarik kursi, bergaya ala pangeran perlakuan sang putri untuk duduk. Bahkan untuk pertama kalinya ia melihat putranya minum teh jahe segelas berdua dengan istrinya. Kajian ilmu rumah tangga ala Rasulullah tadi memang mau langsung Yuda praktikkan. Siapa tahu istri jadi bucin.
dan membantunya cepat kembali beraktivitas normal. Baru sehari wajib menyenangkan Olivia, sudah membosankannya, apalagi kalau harus berhari-hari atau berbulan. Otaknya bisa meletus. Kalau Olivia yang minta pulangkan pasti Maria kabulkan. Semua tahu kuasa mamanya di sini tidak bisa ia lawan. Senang lihat Yuda, ternyata bisa manis juga sama istri, gumam Maria. Tersipu hati Olivia mengiyakan, hingga hari ini Yuda tampak berusaha keras mencuri perhatiannya. Hadiah bertubi-tubi, kadang mencuri cium pipinya tiba-tiba. Siapa wanita yang tak melambung diperlakukan begitu, apalagi mereka pasangan halal. Tak ingin membiarkan trauma larut memerangkapnya dalam rasa takut, Olivia yang sudah tahu Andira adalah seorang psikolog dan akan mulai terapi wicara untuknya besok, langsung berniat cepat sembuh. Mengetahui gagapnya bisa hilang, ia jadi sangat ingin bisa bicara normal. Yuda mengharapkan pendamping sempurna, jika bisa, ia akan perjuangkan memenuhinya. Olive, mau latihan lagi? Oke, kita coba lagi ya Liv, santai aja, ambil nafas dulu, tarik, tahan sebentar, hembuskan perlahan. Andira menyukai Olivia, perempuan khas sering memerah pipinya itu punya semangat luar biasa. Hari ini kali keempat terapi, kalimat Olivia mulai lancar dari sebelumnya. Latihan mengucapkan kata perlahan-lahan sampai tidak terputus dan terulang kata yang sama. Perubahan Olivia menggembirakan Maria setelah cukup lama libur sejak Olivia sakit. Sekarang ia berniat aktif lagi mendukung berkegiatan suami, juga menengok bisnisnya. Hubungan anak dan menantu di matanya tampak semakin membaik. Lagi apa ini? Tumben di dapur. Maria mendekati putra bungsunya berdiri di sisi meja makan. Nampak tengah menyendokkan sesuatu ke dalam gelas, lalu menyeduhnya dengan air panas. Coklat mah, sahut pria dengan tinggi 180 cm ini. Seraya menuangkan susu skim pada minuman buatannya. 2. Buat Olive 1. Sebelah alis Yuda terangkat. Oh, senyum simpul mencuat pada bibir Maria. Satu lagi perubahan Yuda cukup membuat kagum. Sebelumnya, biasa hanya meminta ini dan itu dari asisten. Sekarang tumben mau membuat sesuatu di dapur. Mulai memikirkan istrinya juga kemajuan super menurutnya. Nada panggilan dari ponsel Yuda yang ada di meja memancing Maria melihat layar. Ups, sebentar mah. Yuda cepat menyambar handphone, segera menjauh menerima panggilan. Maria membeku sejenak di tempat. Nama dan foto perempuan di layar tadi sempat tertangkap. Sosok yang tidak asing di matanya. Memutar badan perlahan, wanita anggun ini menarik nafas panjang. Tatapannya terhenti pada seseorang yang terlihat dari jendela. Olivia, menantunya itu tampak tertawa lepas, memandangi Alice di sebelahnya. Apa yang tengah dikatakan asisten itu sampai terlihat begitu lucu? Ya Allah, jangan biarkan putraku mempermainkan pernikahannya.